Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi acara 6 Praktikum Bioteknologi Lingkungan. Nah, untuk acara ke-6 dan seterusnya, kita akan lebih membahas terkait dengan aplikasi atau penerapan dari bioteknologi lingkungan, di mana pada acara 1 hingga ke-5 kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasarnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penerapan bioteknologi lingkungan pada bidang pertanian, yaitu dengan judul pemanfaatan mikrobia sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau disingkat PGPR. Sebagai pendahuluan materi pada hari ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu PGPR. Jadi PGPR merupakan kelompok mikrobia atau secara khususnya adalah bakteri yang bersifat menguntungkan bagi tanaman yang secara aktif mengkolonisasi rizosfer. PGPR ini dapat berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan beberapa mekanisme, contohnya dengan cara merangsang pertumbuhan dengan mensintesis dan mengatur konsentrasi berbagai zat pengatur tumbuh, sebagai penyedia zat hara, dan sebagai pengendali patogen tanah dengan cara menghasilkan berbagai metabolit antipatogen. Berikut ini merupakan gambar dari zona rhizosfer pada perakaran tanaman. Nah, di zona rhizosfer ini itu sangat mendukung simbiosis antara mikrobia dengan tanaman sehingga dapat memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tanaman tersebut. PGPR dapat merangsang pertumbuhan tanaman dengan satu atau banyak cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang stimulasi langsung itu dengan cara melibatkan penyediaan tanaman dengan berbagai senyawa, seperti nitrogen, fitohormon, ataupun nutrisi solubilisasi. Sedangkan untuk yang stimulasi tidak langsung itu dengan cara penekanan mikroorganisme patogen akar, dengan memproduksi zat antagonis, persaingan untuk nutrisi dan ruang di daerah rizosferik, dan atau penginduksian resistensi sistemik pada tanaman terhadap spektrum luas patogen tanaman. Selanjutnya, untuk fungsi spesifik dari PGPR dalam pertumbuhan tanaman itu dapat dibedakan ke dalam 3 peran, yaitu yang pertama ada biofertilizer, yang kedua ada biostimulan, dan yang ketiga ada bioprotektan. Yang pertama yaitu fungsi PGPR sebagai biofertilizer atau pupuk hayati. Sebagai biofertilizer, PGPR itu dapat meningkatkan kandungan nutrisi pada tanah dalam bentuk yang tersedia atau siap diserap oleh akar tanaman. Di sini saya memberikan 3 contoh nutrisi yang dapat ditingkatkan oleh PGPR. Yang pertama ada nitrogen, yang kedua ada fosfor, dan yang ketiga ada zat besi. Untuk nutrisi nitrogen, yaitu PGPR berperan dalam siklus nitrogen. Di antaranya, bakteri yang terlibat yaitu Gluconaceanobacter, Rhizobium, Herbaspirillum, dan Azoarchus. Yang kedua, untuk nutrisi fosfor, PGPR itu dapat melarutkan fosfat. Contohnya dari bakteri Pilobacterium dan Bacillus. Yang ketiga, untuk nutrisi zat besi, PGPR itu dapat berfungsi sebagai satrofor. Di antaranya bakteri yang terlibat adalah Frankia, Rhizobium, Streptomyces Pilobacterium, dan Chryseobacterium. Pada siklus nitrogen, bakteri PGPR itu dapat berperan pada tahapan fiksasi, amonifikasi, maupun nitrifikasi. Seperti yang diketahui bahwa nitrogen bebas di udara tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan, sehingga fungsi dari bakteri PGPR ini sebagai pengubah dari nitrogen tersebut menjadi materi yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Demikian pula pada siklus fosfat, di mana tumbuhan juga tidak bisa memanfaatkan fosfat secara langsung. Dengan adanya bakteri PGPR, maka fosfat tersebut dapat dilarutkan ke dalam bentuk yang dapat diserap oleh tumbuhan, yaitu bentuk ortofosfat. Kemudian pada nutrisi zat besi, bakteri PGPR itu bukan berfungsi untuk menghasilkan Fe, tetapi mengikat Fe dengan cara menghasilkan zat yang bernama satrofor. Jadi satrofor ini nantinya akan mengikat Fe dan mengakumulasikannya di bagian zona rhizosfer dan sehingga dapat diserap oleh tanaman.
Contoh dari cytrovor itu ada enterobactin, deferoxamin, azotobactin, dan bioverdin. Yang kedua yaitu fungsi PGPR sebagai biostimulan. Sebagai biostimulan ini, bakteri PGPR itu berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan tanaman dengan cara menghasilkan hormon pertumbuhan yang bersifat eksogen. Artinya, hormon pertumbuhan tersebut itu memiliki struktur yang berbeda dengan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri, tetapi memiliki fungsi yang sama. Hormon yang dihasilkan tersebut memiliki fungsi yang sama dengan hormon auksin, giberelin, dan sitokinin, di mana fungsinya yaitu untuk memicu pertumbuhan daun, pemanjangan batang, pemanjangan akar, perkecambahan biji, dan juga pembentukan bunga. Bakteri yang terlibat dalam pembentukan hormon ini contohnya yaitu bakteri Sphingomonas, Streptomyces rhizobium, Paenibacillus, Bacillus, dan Azotobacter. Dan yang ketiga yaitu peran PGPR sebagai bioprotektan, yang artinya melalui beberapa mekanisme tertentu PGPR dapat melindungi tanaman dari patogen ataupun tanaman gulma. Mekanisme yang pertama yaitu PGPR dapat membentuk enzim, contohnya yaitu enzim kitinase dan beta-glukanase, di mana enzim ini dapat menghancurkan dinding sel jamur sehingga dapat menghambat pertumbuhan jamur. Yang kedua yaitu PGPR dapat membentuk cytrovor, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu dapat membentuk kompetisi dalam pemanfaatan zat besi. Yang ketiga yaitu dapat membentuk antibiotik seperti picokianin dan pyrrolnitrin, di mana dapat menghambat pertumbuhan patogen. Dan yang keempat yaitu PGPR dapat membentuk HCN atau asam cyanida yang bersifat toksik terhadap tanaman gulma. Beberapa contoh bakteri PGPR yang dapat berfungsi sebagai bioprotektan yaitu Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas syringae, dan Bacillus cereus. Untuk pemanfaatannya, maka PGPR dapat dibuat sebagai sebuah formulasi. Nah, formulasi PGPR itu secara garis besar terdiri dari dua jenis. Yang pertama, formulasi padat, dan yang kedua adalah formulasi cair. Pada formulasi padat, mikroba dapat diformulasikan menjadi bentuk bubuk kering atau bubuk lembab untuk memudahkan dalam penyimpanan, pemindahan, dan aplikasinya. Formulasi bubuk kering biasanya merupakan biomasa yang dikeringkan atau terliofilisasi dengan praktis, sehingga tidak ada sama sekali kelembaban untuk bakteri dapat tumbuh. Semua formulasi bubuk kering itu mengandung mikroba yang tidak aktif atau dorman, sedangkan bubuk lembab dan formulasi granular biasanya mengandung mikroba yang aktif secara metabolik. Bahan utama dalam pembuatan formulasi padat diantaranya yaitu tanah gambut, rumput, lignit, kaolinit, piropilit, zeolit, monmorillonit, alginat, lumpur padat, serbuk gergaji, dan vermikulit. Dalam perkembangannya, formulasi padat memiliki beberapa permasalahan dalam ketahanannya. Untuk mengatasi hal ini, maka mulai diperkenalkan formulasi berbasis cair pada beberapa tahun terakhir. Formulasi cair memiliki beberapa kelebihan, di antaranya memiliki ketahanan hidup mikrobia yang lebih tinggi, minim kontaminasi, kemudahan aplikasi, dan toleransi terhadap kondisi lingkungan yang merugikan. Formulasi cair biasanya berupa produk berbasis air, berbasis minyak, atau berbasis polimer. Bahan yang sering digunakan dalam formulasi cair diantaranya yaitu media sintetik, lumpur, ragi, tepung, dan minyak sayur. Untuk contoh pembuatan formulasi cair sudah saya sertakan linknya di Google Classroom. Nah, sebenarnya formulasi mana sih yang lebih efektif? Di sini saya menemukan beberapa penelitian dan telah merangkumnya. Yang pertama itu percobaan yang dilakukan oleh Gupta tahun 2005 yang dilakukan dengan inokulan dizobium. Ditemukan bahwa inokulan cair itu sama efektifnya dibandingkan dengan inokulan yang berbasis pembawa padat. Yang kemudian pada penelitian Vendan dan Tanggaraju tahun 2007 ditemukan bahwa formulasi cairan berbasis kista azospirillum menggunakan gliserol sebagai agen pelindungnya
itu memiliki keuntungan ganda. Yang pertama, keuntungan umur simpan yang lebih lama, dan kemudian yang kedua adalah toleransi terhadap kondisi lingkungan yang merugikan atau berbahaya. Kemudian pada penelitian Brar et al. Tahun 2012 menyatakan bahwa formulasi pupuk hayati cair itu dapat dianggap sebagai strategi potensial untuk meningkatkan umur simpan pupuk hayati. Tidak seperti pupuk hayati yang berbasis padat, formulasi cair itu memungkinkan untuk menambah jumlah nutrisi yang mencukupi pelindung sel dan penginduksi yang terkontrol atas formulasi sel atau spora atau kista untuk memastikan umur simpan yang lebih lama. Dari 3 penelitian tersebut, kita dapat meninjau terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari formulasi PGPR, baik formulasi cair dan formulasi padat. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa kalau kita meninjaunya dari aspek kegunaannya, sebenarnya formulasi cair dan formulasi padat itu memiliki keefektifan fungsi yang sebanding atau hampir sama. Nah, tapi formulasi cair itu memiliki beberapa kelebihan pada aspek tertentu, seperti misalnya pada umur simpannya, lalu kemudian pada ketahanan kondisi lingkungan, dan juga pada kemudahan dalam aplikasinya gitu. Nah, setelah kita mengetahui pemanfaatan PGPR melalui pembuatan formulasi PGPR, baik cair maupun padat, kita bisa mengetahui bahwa manfaat dari PGPR itu banyak sekali, khususnya pada bidang pertanian. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah PGPR itu mampu untuk menggantikan posisi pupuk kimia? Seperti yang diketahui bahwa pupuk kimia hingga saat ini masih sangat masif digunakan dalam bidang pertanian. Di sini saya menemukan beberapa sumber terkait dengan hubungan PGPR dan pupuk kimia. Nah, seperti yang diketahui bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu biasanya cenderung akan menurunkan produktivitas tanaman. Nah, tapi berbeda dengan penggunaan PGPR yang berlebihan. Hingga saat ini itu belum ada sumber yang menyatakan bahwa PGPR itu jika digunakan berlebihan akan menyebabkan kematian tanaman, itu belum ada. Nah, tapi PGPR itu kinerjanya itu sangat tergantung dengan kondisi lingkungan yang ada. Apakah mereka akan bekerja sesuai dengan kondisi di alam yang sebenarnya atau tidak? Nah, itu yang menjadi permasalahannya gitu. Selain itu, kita juga harus mengingat bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu juga dapat menekan atau membatasi aktivitas dan fungsi dari PGPR, baik merupakan spesies introduksi ataupun spesies asli gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk mencapai keseimbangan dalam penggunaan keduanya, di mana tujuan utamanya memang untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman. Jadi selama pemberian pupuk kimia itu dilakukan secara seimbang, maka dapat dipastikan bahwa sifat biologi tanah pun tidak akan menurun gitu. Jadi pada intinya, baik PGPR dan pupuk kimia itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau pupuk kimia itu fungsinya lebih ke arah penyuplai nutrisi, sedangkan PGPR itu pemaksimalan penyerapan nutrisi pada tanaman gitu. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penggunaan keduanya ini perlu adanya keseimbangan, sehingga tidak ada yang dirugikan, justru malah saling melengkapi satu sama lain yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dari tanaman pertanian. Seperti itu. Nah, untuk materi pada acara ke-6 kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kalau ada diskusi bisa disampaikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.